Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di YouTube channel saya dan masih belajar di sistem basis data Oracle Academy. Bersama saya tentunya Raihan Mahdi dari Teknik Informatika. Dan di video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang join part kedua. Oke, buat teman-teman selamat menyaksikan videonya ya. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu Oracle EquiJoin dan produk Cartesian. Ada dua kumpulan perintah atau sintaks yang dapat digunakan, ya ada join milik Oracle serta ANSI atau ISO atau join standar yang sesuai. Join perbandingan membandingkan join milik Oracle dengan ANSI atau ISO yang ekuivalen. Kalau produk Cartesian, kalau join milik Oracle nih produk Cartesian. Kalau di ANSI ini cross join. Kalau di Oracle EquiJoin, maka di ANSI atau ISO SQL ada natural join, klausa join using, dan klausa join on. Sedangkan yang di Oracle non-EquiJoin, maka yang di SQL pakai klausa on. Join milik Oracle. Untuk data query lebih dari satu tabel, menggunakan sintaks milik Oracle digunakan ketentuan join dalam klausa where. Format dasarnya select tabel 1.column, kemudian tabel 2.column, from tabel 1 tabel 2, where tabel 1.column 1 sama dengan tabel 2 titik kolom 2. Nah, lanjut. Kita contoh sintaks join. Misalkan untuk mengualifikasikan kolom, Anda menggunakan nama tabel baru nama kolom, nama tabel titik nama kolom, seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah. Kita akan masuk ke EquiJoin. Kadang disebut sebagai join sederhana atau inner. EquiJoin adalah join tabel yang mengkombinasikan baris yang memiliki nilai yang sama untuk kolom tertentu. EquiJoin ekuivalen dengan ANSI, ada natural join, join using, dan join on. Ketika ketentuan join menggunakan sama dengan. EquiJoin menggunakan operator sama dengan untuk menentukan ketentuan join. Klausa select, klausa from, dan klausa where. Misalkan kita lihat select employees last name. Memilih apakah dia ini ya? From employees, dari mana? Where? Di manakah dia? Misalkan select employee last name, employee.job ID, job title dari tabel employee dan jobs. Di mana yang dicari itu employee.job ID sama dengan job ID. Ini kita copy nggak bisa ya. Ini kita tulis saja manual. Select employees dot last name. Employees dot job underscore ID, jobs titik job title. From employees jobs where employees titik job underscore ID sama dengan
jobs titik job ID. Nah, hasilnya seperti ini. Yang ditampilkan adalah nama belakang, kemudian job ID, dan job title. Sama seperti yang ada di tampilan ini ya. Contoh lainnya misalkan seperti ini ya. Kita tulis aja di bawah. Oh. Select employees titik last name department titik department name from employees department where employees titik department ID sama dengan department underscore ID. Nah, hasilnya seperti ini juga. Berikutnya, join produk Cartesian. Jika dua tabel dalam query join tidak memiliki ketentuan join yang ditetapkan dalam klausa where atau ketentuan join tidak valid, server Oracle mengembalikan produk Cartesian dari kedua tabel. Produk Cartesian equivalent dengan cross join ANSI. Misalkan contoh, dalam query ini ketentuan join telah menghilangkan, kita tulis saja codingannya. Select employees titik last name, departments dot department name from employees department. Jadi hasilnya jadi banyak ya. Karena join produk Cartesian ini mirip dengan cross join. Jadi yang ditampilkan ini semua departemen. Ini semua departemen name administration ini ditampilkan semua. Kurang lebih sekitar 160 baris. Ada shipping, ada IT, ada sales, eksekutif, accounting, contracting. Nah, totalnya 160 baris. Ini sama seperti cross join. Membatasi baris dalam join ini hampir familiar dengan yaitu ya memakai klausa ya gitu, klausa cross. Select employees titik last name, employees titik job ID, jobs titik job title from employees jobs where employees titik job underscore ID sama dengan jobs titik job underscore ID and employees titik department underscore ID sama dengan 80. Nah, hasilnya ini juga ya, ada assignment,
Ini dicari berdasarkan departemen ID-nya 80. Jadi yang ada nama belakangnya Zlotki, Abel, dan Taylor. Contoh sintaks join. Jika Anda ingin menggabungkan 3 tabel bersama, berapa banyak join yang diperlukan? Berapa banyak jembatan yang diperlukan untuk menggabungkan 3 pulau? Nah, seperti inilah ketiga tabel ini apabila kita mau hubungkan dia, Anda perlu menambahkan ketentuan join lainnya ke klausa where menggunakan operator AND. Misalkan kalau kita tulis select last name city from employees A, department D, locations 1, where A titik department ID sama dengan D department ID and D location ID sama dengan 1 titik L ya maksudnya, bukan 1. L titik salah nih. Location underscore ID. Nah, itu ya. Ada yang error. Harusnya kita buat L. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Hudson Toronto, V Toronto. Ini adalah gabungan dari tabel employee, department, dan location. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian terminologi, coba kita lihat. Kita sudah membahas alias, produk Cartesian, equijoin, ketentuan join, dan property join. Sekarang kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu Oracle non-equijoin dan outer join. Non-equijoin, misalkan contoh, katakanlah kita ingin mengetahui grade level untuk setiap gaji karyawan. Tabel job grades tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Menggunakan non-equijoin memungkinkan kita menggabungkan 2 tabel. Nah, karena tidak ada kecocokan antara kedua kolom, maka tidak dapat digunakan. Nah, cara yang efektif adalah kita menggunakan operator between and untuk menjalankan non-equijoin. Ini ekuivalen dengan ANSI join on. Misalkan ini adalah codingannya, kita buat di bawah ini. Select last name, salary, grade level, lowest cell, highest cell from employees, job grades, were salary between lowest cell and highest cell. Nah, jadi yang ditampilkan seperti ini. Ada gaji, grade-nya nilai gaji terendah dan gaji tertinggi. Ini non-equijoin. Ini sama dengan query yang tadi ya. Query join in, join on. Berikutnya outer join. Outer join digunakan untuk melihat baris yang memiliki nilai yang berkaitan di tabel yang lain, ditambah baris tersebut berada dalam satu dari tabel
yang tidak memiliki nilai yang sama pada tabel lainnya. Nah, misalkan contoh pada query ini akan mengembalikan semua nama belakang karyawan, termasuk yang ditetapkan ke departemen dan yang tidak. Kita tulis codingannya, select last name, d.department_id, d.department name from employees A, department D, where department ID sama dengan d.department ID. Oke, hasilnya seperti ini ya. Hasil yang sama dapat diperoleh menggunakan ANSI left outer join. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan di situ ada perbedaannya. Yang tadinya where department ID, kalau kita tambahkan plus di depannya ya. Select last name, bukan, di department ID, di department name from employees A, department D, where department ID sama dengan kita tambahkan plus di department underscore ID. Oh, error ya. D.department ID. Error juga ini ya. Lanjut aja dah. Outer join. Nah, kalau misalkan tadi kita sebelum ini kita tambahkan tanda plus ini akan mengakibatkan kesalahan. Nah, jadi seperti ini variasinya ya. Ekuivalensi outer join dengan ANSI. Tabel di bawah ini menunjukkan ekuivalen ya, kesetaraan yang digunakan oleh ANSI SQL-nya ya, SQL kita dengan outer join Oracle equivalentnya. Kalau di SQL dia menggunakan left outer join, kemudian right outer join, kemudian full outer join. Tapi di syntax Oracle, where A department ID sama dengan D department underscore ID ada tanda plus. Kemudian kalau right outer join SQL, maka di Oracle where department ID disisipkan tanda plus sama dengan D department ID. Kalau full outer join, maka tidak ada ekuivalen langsung. Nah, jadi seperti itu perbedaan outer join yang digunakan oleh SQL dengan yang digunakan oleh Oracle. Nah, dari terminologi ini kita sudah belajar tentang non-equijoin, between and dan outer join menggunakan Oracle ya. Baik, demikianlah video pembelajaran sistem basis data kita.
Ya, kita sudah membahas secara detail mulai dari bab pertama sampai bagian join ya, di bab terakhir. Sampai bab terakhir yang sudah kita bahas. Ya, jadi ini adalah penutup dari materi kita untuk kali ini. Ya, jika ada salah dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk tetap selalu subscribe di YouTube channel saya Raihan Real Boy, serta memberikan like dan komentar yang positif agar saya lebih semangat lagi membangun konten-konten yang lebih kreatif di YouTube channel saya Raihan Real Boy. Baik, saya Raihan Mahdi pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.